Di situ dia tidur di lantai bersama, biasa kan orang Batak kan gitu ya, kalau Iya, tidur rame-rame gelar tikar lah. tidur gelar tikar gitu ya, gitu. Di situ dia gelar tikar sama tulang sama Bapak Uda. Itu tuh sampai dia bilang gini, kamu yakin mau tidur di situ? Ya nggak apa-apa katanya gitu. Katanya dia tidur di situ sampai 2 hari. Luar Di situ biasa. sebetulnya aku melihat tulang. Maksudnya gini loh, ya orang nekat juga, gila juga orang gitu ya, kepikir gitu kan. Terus yang aku salutnya lagi tulang, dia itu langsung bisa mengambil hati adik-adikku, mengambil hati mamaku, yang sebenarnya gini, ini orang bule apa orang apa? Karena gini tulang, mamaku ini sebetulnya udah nggak asing aku berteman sama orang bule. Kenapa? Karena dari dulu aku kerja, waktu di Cilegon, aku pulang diantar sama bosku orang bule, gitu loh. Dan, jadi mamaku tuh suka gini, pokoknya dari dulu, Inang jangan kau sama bule ya, lihat aja itu tatanya begini, begitulah ya. Iya. Jadi mama ini dari dulu nggak suka gitu, apalagi dulu temanku ada satu orang New Zealand datang ke rumah, dia pakai tato terus dia bilang, halo mama, what's up gitu. Kata mamaku gini, aduh katanya nggak bisa begitu, katanya aku nggak suka sama orang bule itu, dong adatnya nggak ada adatnya. Tapi mama bilang gini, ini teman ini lucu sekali katanya. Ini dia orang bule apa orang Batak? Kenapa dia kayak orang Batak ya? Gitu. Iya. Hemat. Di situ, karena dia biarpun dia nggak bisa ngomong bahasanya, dia tuh datang, halo, dia duduk di situ, dia apa? Justru yang terpesona itu di saat itu bukan mamaku aja, termasuk tanteku, bapak udaku, tulangku, semuanya di situ semua terpesona gitu. Real blended semua ya. Dan dia bilang gini, dan si Greg juga bilang begini waktu itu, aku bilang sampai ini baru pertanyaanku sebulan lalu, kita kan kayak nostalgia gitu. Terus tahu nggak sih Greg bilang apa? Kenapa sih kamu bisa tiba-tiba, you know Nita, katanya I feel home. Katanya waktu saya ketemu sama keluarga kamu itu, I feel home. Katanya itu yang membuat saya tuh merasa sepertinya sudah kenal kamu tuh udah lama, seperti sesuatu yang jiwaku bertemu gitu, aku menemukan sesuatu yang hilang lah, katanya. Ya, yang hilang ya. Dia bilang begitu sama aku, dan di situ juga dia langsung berani melamar aku tulang. At that time, and you say I will. Dia bilang, waktu itu aku bilang gini, aku tuh masih sampai sekarang gak percaya tulang, karena gini loh, masa sih gitu loh, terlalu dalam ya, terlalu dalam sakitnya itu ya, dalam sakit itu gitu. Masa sih di saat aku bayangkan ya tulang, di saat aku dulu itu gagal, di saat aku wanita yang lagi muda-mudanya, lagi karirnya lagi bagus-bagusnya, terus tiba-tiba aku merasa sekarang I'm trust gitu ya, gitu. Karena saking dalamnya aku sampai merasa gitu. Aku tuh bayangkan aja ya, stigma di Indonesia soal janda, soal ini itu tuh very bad. Ya kan? Tapi tiba-tiba ada yang membuat aku tuh seperti, lu tuh berarti banget gitu loh. Ya, kamu itu sesuatu yang menurut dia tuh malah gini, wow gitu. Aku tuh nggak rugi jauh-jauh menemui kamu dengan keluarga kamu tuh apa adanya, keluarga kamu juga apa adanya. Kalian tertawa bersama dengan keadaan yang sebetulnya tuh tidak kemewahan, tapi kalian tuh bergembira, enjoy. Itu yang membuat saya tuh, yang menyentuh hati saya katanya. Sebetulnya yang menyentuh hati saya itu, saya sudah lihat, si Nita ini berpikirannya bagus, terus dia tahu apa yang dia mau, dia orang baik-baik, terus saya jatuh cinta sama keluarga kamu. Luar biasa. Ini saya baru tahu. Because when I stay at your home, you guys tidak cerita ini kepada saya, ya. Waktu saya di sana itu kita ngobrol-ngobrol malam itu sama Greg, dia nggak cerita ini. Tapi begini, aku lihat deh nih. Sebenarnya ini tadi saya mau tanya, tetapi dengan kamu cerita ini, saya ketemu jawabnya. The reason behind he loves you, ya kan? Adalah karena kamu tulus apa adanya, nggak dibikin-bikin, and then dia itu bukan orang bodoh. Dalam arti dia cek
sampai ke Keluarga. ke keluarga kamu, kepada intinya dia masuk, and he found that you are full of joy. Apa sih yang Greg nggak punya, ya kan? Tapi ketika kalian di Bandung tinggal di rumah kecil, rumah orang yang masih baru menikah, very simple, sangat sederhana, dan ngumpul di situ begitu banyak orang, blended everything full of love and joy. Saya kira itu yang tadi dia bilang, I feel at home, ya kan? Ya. Dan kalian tidak bikin-bikin, ya kan? Benar. Kalian tidak bikin-bikin. So the reason buat dia, this is the one I'm looking for. Itu saya pikir yang menjadi reason buat dia, ya kan? Dan Benar. ketika dia lamar kamu di tempat itu, what did he say? Kamu ngomong apa? Aku tuh sebetulnya aku ragu-ragu, tapi aku lihat kenapa adikku yang dulu si Robi awal-awalnya bilang, "Kak, are you kidding me?" gitu ya, gitu. Terus maksudnya jangan dua kali salah, Kak. Iya. Maksud dia gitu. Iya. Gitu kan. Terus tiba-tiba dia merasa gini. Dan adikku juga si Betseba, karena gini, si Betseba ini juga orangnya dewasa, sangat Iya. dewasa. Menurut aku si adikku yang nomor 2 ini justru lebih dewasa dulunya dari aku ya. Saya tahu. Gitu. Terus dia bilang gini, karena dia dulu tahu gimana aku yang dulu, gimana yang dulu, partnerku yang dulu, Iya. gitu. Si Betseba bilang gini, dulu waktu lu yang dulu, gue sebetulnya udah bilang, gue tuh dia itu bukan nggak cocok buat keluarga kita. Dia udah bilang gitu, karena dia tidak sayang sama keluarga kita. Aku bisa melihat dari body language-nya, gitu loh, kata si Betseba. Iya. Tapi ini yang ini segitu dia orang bule ya, dia bukan dari negara lain, tapi dia itu halo Schwester, dia justru mendekatin kita semua, bukan kamu. Dia nggak nempelin kamu terus, gitu loh. Justru dia malah halo dia semua sampai tulangku semuanya, dia itu justru dia tuh nggak berusaha dekat ke keluarga, bukan ke kamu, gitu. Cair itu ya. yang menurut aku tuh menurut aku aku jadi justru waktu itu mendengar apa kata keluargaku tuh. Iya. Aku tanya mamaku juga gini, terus tulangku, bapak udah juga gini, itu katanya itu kayak orang Batak gitu, bukan orang bule gitu. Iya. Karena bayangin ya tulang, waktu itu kita rame-rame, Iya. kita naik kayak semacam kayak itu loh, delman itu, bayangin dia aja sampai itu, bayangin dia sampai mikir gini, gila, kalian bisa enjoy cuma naik delman aja, ketawa-ketawa rame-rame, itu membuat saya tuh wow, katanya ini yang namanya bahagia gitu. Luar biasa. Jadi memang, so kalau saya simpulkan, reason kamu menerima dia karena karena dia mengcover semua kegundahan kamu yang hilang dari kamu, gitu ya, Denny ya. benar sekali. He saw benar sekali. that he loves you, he love your mom, he love your dad, he love your all your family, sister and brother, ya kan? Dan itu yang hilang selama ini kan? Benar. Ya kan? Dan luar biasa. Dan sedikit ya begini, aku rasakan when kami ya, kita family kita tinggal di rumah kamu, kita bermalam di rumah kamu, ya kan? Pada saat itu I feel that saya bukan tinggal di rumah orang Jerman. Kenapa? Karena dia begitu, apa sih ya namanya ya, dia begitu cair rapport dengan kita gitu ya. And then adalah tabiat ataupun kebiasaan orang Asia, orang Indonesia bisa ngobrol sampai malam-malam, bukan orang bule, ya kan, bukan orang bule. Tapi waktu itu kita sampai jam 2 subuh kalau nggak salah, waktu kita ngobrol-ngobrol, ya toh, dengan Greg itu. So saya pikir, makanya saya bilang waktu itu, Den, ini apalagi saya lihat Ulos di situ, ini rumahmu ya orang Batak ini kan, gitu kan. Jadi dia orang yang menurut saya orang hebat, gitu ya, luar biasa. Jadi kamu punya suami yang paling tepat, dan artinya yang saya lihat sekarang yang ini tepat di kebutuhan aku ya, maksudnya di kebutuhan aku, karena kebutuhanku saat itu ya memang itu gitu. Iya. Karena Jadi setiap manusia itu beda-beda kebutuhannya. pasti beda. Kan? Iya. Dan this is not a matter of money. You know? Benar. This is a matter of love.
gitu ya, love, real love. Ya. Dan dia pintar, menurut saya sih dia luar biasa. Dia jebak kamu, tunggu saya, dia mau lihat respons kamu, ya kan? Dan dia respons positively dan luar biasa. Nah, sekarang Q menikah dengan Greg, kan gitu kan, sudah menikah. Tapi saya tahu bahwa kamu harus meninggalkan keluarga dari Indonesia bukan tanpa pertimbangan, ya kan? Is that the reason behind of putusanmu meninggalkan Indonesia? Banyak kan orang ini wanita orang Indonesia menikah dengan orang asing, orang asingnya tinggal di Indonesia, kan gitu. Nah sekarang kamu keputusannya kamu terbalik, kamu justru ikut sama dia. Why is that? The decision, what is the decision behind of that? Ya itu lagi keputusannya ketulang. Karena satu, aku tuh memang orangnya take risk, ya. Aku berani ambil keputusan, berani ambil tindakan, ya, dan berani bertanggung jawab, ya. Dan luar biasa. Satu, kan seperti aku bilang itu tadi, kegagalanku yang dulu, ya. Itu membuat aku tuh orangnya. Kenapa aku pergi dari Jakarta ke Batam? Itu juga sebetulnya sudah aku mau suasana yang baru. Aku biar sembuh dulu lukaku, ya. Iya. Gitu. Nah, dari situ terus aku tuh memang nggak pengen lagi tinggal di Indonesia karena aku pikir gini akan membuat aku tuh nggak move on dan orang juga tidak move on. Gitu. Itu. Jadi memang pas banget gitu karena gini loh, kan kalau dia seorang proyek, dia orang yang kerja di proyek pasti dia bilang udah nih aku aja pindah ke Indonesia gitu ya kan, aku bisa kerja di perusahaan tambang segala macam gitu kan. Tapi karena dia adalah seorang pegawai negeri di sini di Jerman, itu jadi sebenarnya dia langsung bilang, Nita kan kamu selama ini kan cerita kalau kamu tuh orang yang suka entrepreneur, kamu tuh orangnya yang suka bekerja, suka work karir. Satu yang saya mau tanya sama kamu, gitu kan. Waktu itu kan di samping kita bicara-bicara macam-macam, aku juga sedikit menceritakan kegagalan bisnisku gitu ya, Tulang. Gitu. Aku gagal bisnisku begini-begini. Terus dia bilang gini, sudahlah katanya, mungkin saatnya kita maksudnya membangun rumah tangga gitu. Maksudnya jadi ibu rumah tangga. Waktu itu dia begitu. Kenapa gini nih? Karena aku tuh sebenarnya mau cari istri yang tinggal di rumah. Oke. Ya. Kenapa? Karena aku juga dulu sebelum karena kan si Greg ini juga nggak langsung tiba-tiba jadi pengajar. Jadi dia itu Tulang punya 2 titel. Gitu. Jadi awal dia karir dia itu sarjana pendidikan, ya, dalam bidang bahasa Inggris, ya. Kalau di sini di Jerman dibilangnya dia tuh tamatan Lehramt gitu ya, maksudnya dari sekolah benar-benar untuk menjadi pengajar gitu ya. Terus setelah dia tamat, dia itu tiba-tiba bilang aku tuh interest juga di komputer, gitu science, ya. Akhirnya dia sekolah lagi ngambil software engineer. Jadi dia tuh punya 2 title gitu. Terus dia setelah tamat software engineer itu dia sempat kerja di perusahaan IT selama 8 tahun yang pergi-pergi juga gitu. Maksudnya nggak stay di satu tempat, yang maksudnya pergi ke Munchen, pergi ke negara tetangga, misalnya ke Poland, kemana gitu. Nah, waktu itu bapaknya udah tua, dia bilang, kapan lagi kau menikah, ya? Gitu. Terus dia bilang begini katanya, aku tuh tidak akan menikah kalau sebelum aku kerja tetap. Maksudnya nggak pindah-pindah, karena aku tidak mau meninggalkan keluargaku. Bagiku menikah itu harus bersama. Gitu. Gitulah. Menurut dia cerita ke aku, dan akhirnya dia lulus jadi pegawai negeri di sini, ikut apa sih namanya kalau di sini ada ujiannya gitu. Ujiannya. Terus dia jadi pegawai negeri, menjadi pengajar software engineer di sini, maksudnya jadi IT ya, pengajar IT di sekolah profesi dekat sini. Terus baru di situ makanya dia bilang gini, waktu si Markus nawarin saya, udah main sini gitu ya. Tuh aku tuh sebetulnya berpikir, rumah itu masih baru dibangun, rumah ini masih belum jadi, baru dibangun. Terus dia bilang gini, aku itu pengen kalau nanti di rumah siapa yang ngurus rumah gitu, ya. Udah mikir mau menikah gitu. Terus
aku jujur aja Nita, katanya udah berapa kali gagal juga, bukan gagal kawin ya, maksudnya gagal pacaran, percintaan Iya. dengan cewek Jerman, kata Iya. dia, Iya. gitu. Oke. Terus karena kan kalau orang cewek Jerman ini kan orang yang emansipasi banget tuh. Iya. Justru mereka ini di Jerman ini banyak yang jadi bos, yang jadi leader itu ceweknya. Iya. Ya, you punya Contohnya- kanselir kamu kan. Iya, Oke, presiden kita ya. juga kan, Iya. apa namanya, seorang Ya, wanita. ya, Angela Merkel lah. Dia mikir gini, wah kalau aku kawin sama orang Jerman nih nggak bakal bisa nih yang disuruh jadi jadi Stay at home. ibu rumah tangga, stay at home. Makanya pertanyaan dia pertama sama aku itu, siap nggak kamu jadi ibu rumah tangga? Karena kalau dari cerita kamu tuh, kamu itu dulunya tuh kamu memang pekerja juga, wanita karir Entrepreneur, ya. juga, gitu. Iya. Gitu kan? Dia Iya. bilang gitu. Tapi kalau kamu siap, baru kita pindah ke sini gitu loh. Maksudnya pindah ke Jerman gitu. Iya. Waktu itu pertanyaan dia. Entah kenapa ya Tulang, di saat itu mungkin aku sudah gini, udah capek juga ya jadi wanita, udah puas gitu, maksudnya sudah gagal juga, Oke. udah bangkrut juga gitu, Oke, udah oke. bangkrut gitu Oke, ya kan. oke. Kupikir, aduh udahlah mau take a rest gitu ya kan. Oke. Gitu. Yang belum pernah ku jalanin kan jadi ibu rumah tangga, ya Iya. kan? Iya. Karena aku orangnya sih, aku tuh suka sesuatu yang baru, ya. Oke. Gitu kan. Oke. Wah, ya kan aku kan belum pernah ya jadi ibu rumah tangga, gimana ya jadi masak-masak, ngurus suami, ngurus rumah, gimana ya? Gitu. Iya. I take the chance, You gitu take loh. the chance. Tapi saya tidak melihat itu you take the chance. You take the risk again. Karena apa? Gena. You orang Bener. profesional. You entrepreneur kan gitu kan. And then now you change everything. Ya kan kalau Iya. bukan I mean I would like a clear information, clear clarification from you. Apakah benar-benar kamu yakin? Ini kan you change everything. Ya kan? And you have to change. And finally you do it. Kan gitu kan? Reasonnya itu, apakah benar-benar sudah kamu yakin pada saat itu ketika kamu menerima Greg itu, apakah kamu sudah benar-benar yakin 100% that Greg is the one for me? The one. Jadi Tulang sebenarnya bukan si Greg aja yang feel the home waktu itu ya. Oke. Aku juga sebetulnya merasakan feel the home gitu. Oh. Pertama ketemu dia gitu ya. Seperti menemukan inilah yang ku cari selama ini. Oke. Seorang laki-laki yang yang bisa ngeliding aku gitu. Betul, yang betul. bisa berargumentasi sama aku gitu loh. Maksudnya bisa, ini yang aku cari gitu. Jadi Iya, sebenarnya aku juga sudah feel the home, tapi aku masih belum yakin karena aku begini. Coba dulu, aku pengen tahu dari keluargaku. Oke. Gitu. Oke. Jadi setelah dia juga, menurut aku juga dia orangnya jujur. Kenapa? Karena dia tuh, wow, ada seorang yang orang asing tiba-tiba mau berani gitu. Aku dia kan nggak kenal aku juga dan keluargaku, Iya. ya kan? Iya, betul, Gitu. betul. Dia kan take a risk juga gitu. Betul, Ya kan? betul. Gitu. Dia percaya banget sama aku gitu loh. Dia percaya gitu. Siapa tahu aku bawa dia ke tempat pembantaian gimana? Iya, Ya kan? iya. Berarti kan dia kan juga percaya sama aku gitu kan, Tulang? Iya, betul. Dia berani gitu ngambil resiko. Sinita bawa aku kemana terserah lah gitu, ya kan? Ya, itu tuh luar biasa. Dia, I mean, saya pergi ke tempat kamu di Munchen, Elswangen, ya, Elswangen. Dia orang yang mapan. Dia orang yang mapan. Dia seorang profesional juga di pegawai negeri. Dia seorang yang mapan. And then dia mau datang, ya kan, ke tempat yang sama sekali baru, yang dia tidak tahu, ya kan. You know, banyak orang, I tell you, banyak pria. Ini satu hal yang menurut saya ini sangat bagus ini. Banyak pria yang mau instan, tidak mau meneliti calon pasangannya itu dengan baik, dan tidak mau berkorban, tidak mau ambil risiko, mau yang enak aja. Akhirnya apa? Ya mau sampai umur sampai kapan pun nggak kawin-kawin gitu ya. Karena nggak ketemu dengan orang yang dia cari, dan persoalannya dia tidak mau mencari tahu, kan begitu kan? Bener. Ya kan? Bener. Gimana Bagaimana mau tahu kalau nggak cari tahu? Bagaimana? Ya kan?
Bagaimana si wanita mau percaya atau mau serahkan hidupnya, dirinya kepada dia kalau dia sendiri tidak menunjukkan keseriusan atau tidak menunjukkan perhatian lebih dalam sehingga orang wanita ini bisa menemukan apa yang kurang dalam dirinya dia, kan begitu kan? Itu yang kasus kamu ini kan. And finally akhirnya jatuhlah kepada dia kan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya saya pengen gali. Aku tahu waktu kamu menikah tidak ada keluarga kamu dari Jakarta yang datang. Sendiri kamu pergi ke Jerman dan kamu menikah di situ. Tempat yang kamu belum pernah injak. Dan kamu mau menikah dengan orang stranger. Ya kan? How come? Bagaimana you punya pemikiran, bagaimana you punya bisa sampai ke keputusan seperti itu? Saya diinformasikan sama mami dulu, sama itu mamimu dulu. Ada dari tempat jauh katanya Naibaho yang datang, saudara lah, pada saudara ya, kenal di sana kalau nggak salah. Ya, artinya bagaimana you demi cintamu itu kamu ambil segala resiko, kamu pergi ke sana. What is the reason behind of that? Karena dia juga mempercayai aku juga. Karena dia juga take a risk untuk aku. Gitu. Oke. Yeah. Dia take a risk untuk aku juga. Terus kulihat bagaimana dia pengorbanannya juga sama aku gitu. Yeah. Dan waktu itu pengorbananku juga banyak. Kenapa? Karena untuk masuk ke Jerman ini juga aku harus bisa bahasa Jerman sertifikat A1. Iya. You belajar bahasa Jerman di sini. Kalau English sih simple lah, you sudah bilang bahasa Inggris nggak ada masalah. Tapi Jerman ini that's another case kan gitu kan? Ya. Karena Jerman adalah bahasa yang paling susah menurut aku. Ya, Germany and Germany and Russia. Ya, Rusia und Prancis juga ya. Ya, France ya. Susah itu. Gitu. Tapi karena mereka punya grammar yang complicated gitu. Iya. Tapi aku lihat dia juga berkorban sama aku. Aha. Dia mengorbankan waktu, mengorbankan uang, tenaga, dan take a risk juga. Mau menemui aku di tempat yang asing dia tidak pernah juga ya. Karena justru itu yang membuat aku kok aku juga harus melakukan yang sama gitu, karena dia juga berani mengambil tindakan itu. Hebat gitu kan? Hebat. Jadi ini this is what we call love ya. Love yang benar-benar dengan ada dia pengorbanan. You nilailah pengorbanan dia ya, sehingga kamu totally surrender lah ya. Ya. Jadi you take risk. Gitu, sebab ini nggak gampang. Dan satu lagi yang aku nilai dari dia. Oke. Waktu kita ketemu dia langsung bilang apa? Justru mungkin ini yang nilai yang paling penting bagi aku. Karena dia bilang gini, saya itu bukan laki-laki yang suka fucking around. Maksudnya yang suka misalnya pergi ke holiday terus mencari pasangan atau melakukan seks atau segala macam. Itu bukan saya. Dia justru ngomong gitu. Jadi saya lebih suka ketemu kamu dan keluarga kamu langsung, gitu, ya. Terus karena saya bukan tipe seperti itu kan, justru dia yang remind aku gitu, maksudnya justru membuat aku gini, wow, seorang laki-laki bule, terus kok dia malah seperti takut gitu, takut aku wanita yang justru yang begitu gitu. Justru aku tuh bilang gila. Masa sih gitu, kayaknya aku justru gini, mana ada seorang bule yang begitu kan gitu, ya kan gitu. Itu membuat aku tuh, dan aku tuh mau kawin bukan pacaran. Oke. Aku mau cari istri, dan waktu itu dia langsung udah tunjukkan, nih aku lagi bangun rumah, nanti ini rumah, nantilah ini kita. Kamar kamu, nanti tempat sepatu kamu ini, ya apa pokoknya dia tuh sudah memang benar-benar prepare ya. Gitu, wow gitu loh, maksudnya. Kok ada seorang laki-laki seserius ini seperti aku, seperti gini, seperti feelku juga waktu itu kayak feel home, kayak feel tidak ada rasa takut, nggak tahu dapat kepercayaan dari mana itu tulang, padahal aku tuh udah apatis selama 5 tahun gitu loh. Di
bisa, aku sih mikirnya itu dari Tuhan aja, karena itu sebetulnya nggak dibuat-buat rasa percaya itu. Gitu ya. Kan? So you Karena think menurut aku itu mengalir seperti apa? Mengalir just aja gitu. just tidak flowing aku paksakan. aja begitu ya. Iya, gitu mengalir gitu. Entah kenapa perasaan yang dulu takut gagal, takut tidak percaya lagi, itu tiba-tiba tuh bisa hilang dengan segitu. Seperti membalikan tangan, menurut aku juga gitu. Wow, kok bisa ya? Gitu loh. Gitu ya. Gitu. Luar biasa. Aku sendiri aja juga nggak ini gitu, nggak nyangka bisa begitu, karena aku sendiri pun tidak tahu kenapa bisa begitu, gitu loh. Jadi setelah semua rangkaian itu berjalan sedemikian rupa, kamu amati semua dan kamu amati dia dan dia juga begitu kamu, so you come to conclusion, but this is come from God. Am I right? Iya. Betul ya. Benar. Luar biasa. Luar biasa. Karena dia juga bilang begitu tuh, Lang. Karena suamiku ini juga dulu bukan maksudnya dari tampang dia juga tidak jelek, dari karir juga dia sudah laki-laki mapan. Siapa laki-laki perempuan yang tidak mau sama dia, kan gitu. Iya. Dan ini yang saya mau tanya. Before you go, saya mau tanya. Ini saya mau tanya. Dia kan, I know him very well. Ya kan? Nah, dia bukan orang yang jelek. Dan dia orang yang mapan. Dan dia dosen, right? Anak-anak muda di situ banyak, anak-anak gadis Jerman di situ banyak, dan pilihannya sama kamu. Nah, the problem now, I would like to ask you, how you maintain your love dengan dia, and how he maintain your love. Apa yang membuat dia stick kepada kamu, nggak berpindah ke lain hati? Karena aku bisa bayangkan, every day, tiap hari dia mengajar wanita-wanita muda, orang-orang Jerman. Siapa yang nggak mau sama si Greg? Nggak ada yang nggak mau sama dia. So how can it be? Bagaimana you maintain dia tetap mencintai kamu?